Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua para trader? Semoga sehat ya hari ini. Ya, seperti biasa di hari Jumat yang cerah ini kita akan mencoba menganalisis apa ya yang mau kita analisis hari ini. Nanti malam itu akan ada rilis news, berita yang ditunggu-tunggu oleh sejuta umat para trader di seluruh dunia. Apa sih? Yaitu non-farm employment change atau sering disebut NFP. NFP. Nah, kita lihat. Kita hari ini akan mencoba sedikit bermain dengan fundamental. Kan biasa teknikal terus ya. Hehe. Ya, sederhana aja lah, nggak usah yang ribet-ribet fundamental. Kita lihat ini previous dari NFP kemarin angkanya 255K. Artinya di sini ada 255.000 orang yang apa ya? Yang dapat gaji lah di bulan lalu. Jadi ketambahan 255.000 orang yang mendapatkan gaji atau mendapatkan pekerjaan di bulan lalu. Jadi di bulan lalu tuh ada ketambahan 255.000 orang yang mendapatkan pekerjaan baru. Nah, ini forecast untuk nanti malam itu 180K. Artinya ada 180.000 orang di bulan inilah kira-kira yang akan yang mendapatkan pekerjaan. Nah, sekilas kalau kita lihat data bulan lalu dibandingkan dengan data bulan ini, bisa kita beranggapan bahwa oh, nampaknya bulan ini kok jelek ya. Sebetulnya jelek atau enggak itu relatif ya. Karena kalau seandainya kata nanti malam itu keluar angka 180K atau bahkan mungkin di bawah ini katakanlah 100K, itu juga bisa kita sebut berita yang positif sebetulnya. Karena artinya di dalam bulan ini itu masih ketambahan orang yang mendapatkan pekerjaan sebanyak katakanlah 100.000 orang atau 180.000 orang. Artinya kan berita yang cukup bagus ya. Artinya masih ada orang yang mendapatkan pekerjaan baru. Walaupun memang angkanya lebih sedikit daripada bulan lalu. Ya katakanlah beginilah, katakanlah kita seorang bisnismen. Bulan lalu kita mendapatkan omset sebesar 50 juta. Bagus ya, kita anggap itu bagus. Nah, katakanlah di bulan ini kita mendapatkan omset 25 juta. Nah, nah itu bisa kita bilang bagus atau kita bilang jelek. Ya tergantung juga sih. Tapi bisa juga itu sebuah berita positif karena di bulan ini kita masih mendapatkan omset walaupun memang lebih rendah daripada bulan lalu. Nah, makanya kita harus punya gambaran standar ukuran dari para pelaku pasar, kira-kira angka berapa yang menjadi patokan mereka. Apakah 180K ini atau di angka berapa gitu. Yang jika angka itu keluar mereka akan beranggapan oh ini bad, oh ini good. Kalau saya sendiri sih beranggapan kalau nanti pun hasilnya masih nggak jauh daripada 180K, katakanlah 150K, ya bisa saya anggap bagus karena US artinya masih apa ya, masih bisa creating job gitu kan, ini ya, job creation ya, white risk kalau job creation. Artinya masih ada orang yang mendapatkan pekerjaan gitu loh. Walaupun gak sebanyak yang bulan kemarin. Nah, takutnya kebanyakan orang-orang mengartikan news itu secara simpelnya tuh seperti ini. Oh, ini kemarin 255K, sekarang 180K. Oh, nanti hasilnya 150K. Oh, jelek. Jelek artinya sell USD ya. Artinya USD melemah.
Kalau USD melemah berarti katakanlah buy euro USD, buy JPP USD. Dan ternyata kok di chart malah kebalikannya gitu, kok harga malah bergerak turun. Ya siapa tahu aja berarti pelaku pasar meresponnya itu angka misalnya 150K itu masih cukup baik gitu. Artinya masih good news. Dan direspon dengan membeli US dollar katakanlah. Nah, oke, langsung kita lihat ke chart saja. Nah, ini saya melihat chart indeks US dollar. Kalau secara teknikal indeks US dollar ini kecenderungan arah secara mingguan masih naik ya. Terus moving average mingguan juga sudah cross up, sudah bermain di atas moving average bulanannya. Artinya kecenderungan arah ada perubahan yang tadinya dari turun berubah mencoba untuk bergerak naik. Nah, kalau asumsi kita USD nanti malam akan menguat, dari sini aja ya chartnya ya. Artinya kalau kita lihat per euro USD berarti ini kecenderungannya nanti malam dia akan bergerak turun kembali ya setelah news non farm payroll. Cuman nih JPP USD yang beda sendiri nih, dia malah menguat nih, malah bergerak naik ya. Oke. Kalau saya sendiri sih nanti malam biasanya jarang sih spekulasi ya di non farm payroll ini. Paling tinggal tidur aja, lihat nanti hasilnya gimana. Tunggu hari Senin kira-kira sudah kelihatan belum arahnya dari pair-pair yang ingin saya analisis. Kalau sudah kelihatan jelas arahnya baru saya follow di hari Senin aja. Biasanya seperti itu. 180K. Nah, saya nggak berani ngasih angka berapa di sini karena saya juga udah lama nih nggak ngamatin news. Cuman saya prediksi aja ya, kalau nanti malam nih angkanya di bawah sebentar, di bawah berapa nih? Kalau nanti malam angkanya di bawah 180, saya pikir pelaku pasar akan merespon dengan bet. Saya pikir ini menurut asumsi saya. Bet artinya kalau bet berarti sell US dollar. Tapi kalau nanti malam non farm payrollnya ini masih berada di kisaran 200 ya, saya bilang itu good news. Artinya pelaku pasar akan membeli US dollar kembali. Artinya indeks USD akan menguat kembali. Oke, nanti kita lihat aja nanti malam. Terus nanti malam juga ini juga penting sih sebetulnya nih, average hourly earnings dan unemployment rate. Tapi jarang sih saya lihat sih ini. Bukan jarang saya lihat ya, emang semuanya nggak pernah dilihat gitu. Saya cenderung ke teknikal aja gitu. Ini cuman iseng aja, sok-sok analisis fundamental. Oke lah, sementara itu dulu analisa dari saya. Jadi secara teknikal tadi kita lihat indeks USD cenderung menguat. Jadi opsi untuk mencari open buy USD masih ada lah, masih ada. Ya semoga aja nanti malam hasilnya juga apa ya, juga good news. Jadi masih sesuai dengan arah teknikalnya, jadi kita bisa ngikutin. Tapi biasanya sih saya
jarang open posisi di NFP. Kalau open pun itu paling lotnya lot kecil, jadi kalau loss juga ya nggak apa-apa lah, masih bisa kita cari di lain waktu. Hehehe. Ini cuma Euro USD ini masih kelihatan USD dollar menguat ya. Cuman yang JPP USD mungkin pound sterlingnya juga terlalu kuat. Jadinya trennya sementara di JPP USD ini naik. Ada OP di AUD USD trennya secara bulanan udah mulai turun, makanya nih saya opsi sell di sini. JPP Euro. Oke, mungkin segitu dulu aja analisa dari saya. Bukan analisa sih, ngobrol-ngobrol aja tentang non farm payroll. Ini juga bukan analisa sih sebetulnya. Apa ya, ngobrol-ngobrol aja sih, sharing-sharing gitu. Ya, semoga yang menonton juga sedikit mendapatkan gambaran tentang non farm payroll. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari ini kalian bisa cuan dan profit dan bisa liburan dengan tenang. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. Oke, bye. Mana stopnya? Oh, nih stopnya.